Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya Rizky Ramadhani. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah cerita yang berjudul Intan, Gadis Kuntilanak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita tentang seorang gadis yang diberi harapan palsu sama juragan tanah yang masih berstatus suami orang. Hingga dia hamil, akan tetapi si juragan tanah ini tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya, tetapi malah membunuhnya. Langkah kaki Intan perlahan menghampiri kekasihnya Heru yang sedang duduk di sebuah balai kecil di pinggir jalan setapak. Dengan gontai Intan melangkah pelan sebab di hatinya masih ada kebimbangan untuk membicarakan hal yang serius. Akankah Heru akan menerima pernyataan darinya? Tapi Intan tidak bisa berdiam diri saja membiarkan kekasihnya tidak mengetahui apa yang terjadi padanya. Intan telah melakukan sebuah kesalahan bersama dengan Heru. Heru yang berstatus suami orang itu menjadi kekasih Intan. Gadis polos yang terbuai dengan rayuan suami orang ini rela memberikan segalanya untuk Heru. Kini harus bagaimana jika semua telah terjadi? Intan menghela nafas dengan dalam dan mengeluarkannya secara kasar, duduk mendekat di samping kekasihnya. Meskipun bibir itu keluh, dengan jantung yang berdegup kencang karena takut untuk berbicara soal kenyataan yang telah dialami Intan, Intan memilih untuk jujur hari ini daripada nanti perut Intan semakin membesar. Intan mendekat dan mulai angkat bicara. "Kang, aku hamil," tutur Intan yang memberitahu kepada kekasihnya kalau ia kini tengah berbadan dua. "Ah, kok bisa? Bagaimana kamu bisa hamil, Intan? Sedangkan tidak setiap hari kita melakukannya. Aku juga menyuruhmu untuk memakai kontrasepsi, Intan," ujar Heru yang begitu nampak terkejut saat Intan memberitahu kondisinya saat ini sedang mengandung anaknya. "Aku tidak mau tahu. Kamu harus gugurkan janin itu." "Aku tidak tahu, Kang, kenapa aku hamil, tapi aku sudah telat 2 minggu," tutur Intan sembari menangis. "Aku takut, Kang. Aku takut ketahuan dan dimarahi ibu. Bisa-bisa aku dibunuh bapakku," tangis Intan semakin menjadi-jadi. "Terus aku harus bagaimana, Intan? Aku pun bingung, sementara statusku masih menjadi suami Sinta. Aku tidak mungkin menduakan dia. Aku tidak mungkin mengkhianatinya dengan menikahimu, Intan. Kamu tahu itu." "Apa kamu yakin kalau anak itu memang darah dagingku? Karena aku tidak yakin sepenuhnya kalau janin yang ada dalam kandunganmu itu bukan hasil dari hubungan kita berdua saja. Karena banyak lelaki yang menginginkan dirimu," tutur Heru yang malah seakan menuduh Intan berhubungan dengan laki-laki lain selain dirinya. "Jaga ucapanmu itu, Kang. Serendah itukah aku di matamu?" Bulir air mata sudah menghiasi mata Intan. Intan mencoba untuk menahan tangis dan rasa sakitnya karena dituduh oleh Heru. "Bisa saja kan kau bermain di belakangku dengan lelaki lain. Dasar perempuan sundal, murahan." "Kang, aku bukan perempuan murahan seperti yang kamu katakan. Aku bersumpah, aku tidak pernah ada hubungan dengan lelaki manapun selain Akang. Yang aku kandung memang anak Akang, calon anak kita." "Bukankah Akang pernah bilang ingin punya anak? Setelah Akang menikah dengan Sinta, yang sudah lama tidak dikaruniai anak, harusnya Akang bahagia. Karena anak itu akan segera terlahir ke dunia lewat rahimku, Kang." Intan bicara dengan nada lemah. Heru nampak frustasi, diremasnya rambut kepalanya dengan kasar sambil berteriak. Dia kebingungan bagaimana caranya supaya masalah ini ada jalan keluarnya. Sedangkan Intan, gadis belia yang sedang ranum-ranumnya, nampak kebingungan dan menangis terseduh-seduh sambil memegangi perutnya yang masih rata. "Pokoknya aku tidak mau tahu. Akang harus menikahiku secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan melaporkan semua kelakuan Akang di depan istri Akang yang mandul itu dan orang tuaku,"
Biar semua orang tahu betapa bejatnya kelakuan tuan tanah di desa Deli Sandang ini. Tidak Intan, bukan begitu maksud Akang. Kamu tahu kan, kita tidak benar-benar serius dalam hubungan ini. Tapi kalau sudah begini, apa boleh buat? Nanti kita pikirkan jalan keluarnya sama-sama. Kalau kamu mau aku nikahi, kamu harus bersabar. Sekarang, ayo kita pulang. Ajak Heru kepada Intan yang masih menangis. Ditariknya tangan Intan dengan kasar. Perasaan Heru sangat kacau saat mendengar semua pernyataan Intan. Bisa-bisanya hubungan yang Heru anggap main-main malah jadi serius karena Intan tengah mengandung anaknya. Intan terus menyeka air matanya di sepanjang perjalanan. Ia berharap kalau Heru mau menikahinya untuk bertanggung jawab karena Intan tidak mau menanggung malu sendirian karena perbuatannya. Sore jam 4:30 Heru sampai di rumah. Disambut antusias oleh sang istri tercinta Sinta, gadis belia yang dinikahi Heru 7 tahun yang lalu. Pernikahan mereka adalah hasil perjodohan kedua orang tua mereka. Tapi seiring waktu berjalan mereka nampak saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya. Heru diwariskan 12 hektar tanah oleh orang tua Sinta yang terkenal kaya raya di daerah Deli Sandang. Maka dari itu Heru tidak bisa semena-mena terhadap keluarga Sinta karena dia tahu mertuanya sangat berpengaruh di desa tersebut. Namun Heru lelaki normal. Tentu saja dia akan jatuh cinta jika bertemu dengan seorang perempuan cantik. Apalagi perempuan itu seperti gadis yang bernama Intan. Intan seorang gadis belia yang baru saja menamatkan sekolah SMA. Intan terlahir dari keluarga yang sederhana, yang dimana kedua orang tuanya bekerja di kebun milik Juragan Karna, yaitu mertua Heru. Selepas bertemu Intan di gubuk yang terletak di perkebunan milik Heru, wajah Heru terlihat murung. Sambil merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, Heru nampak sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana caranya supaya Intan mau menggugurkan janin yang ada di dalam kandungannya itu. Sebab Heru tahu betul, meskipun mereka saling mencintai, tapi untuk bersatu itu tidak akan mungkin terjadi. Kang, kapan kita pergi ke dokter? Akang tahu kan, aku sangat mendambakan seorang anak. Aku takut nanti di antara kita ada yang... Apa? Kau pikir aku mandul? Aku sehat Sinta, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Hardik Heru memotong pembicaraan istrinya. Ya aku tahu, kan cuma takut saja Kang. Kita sudah menikah selama 7 tahun, tapi belum juga dititipkan seorang anak. Orang tuaku juga sudah pengen nimang cucu, dan aku takut lama-lama nanti kamu bosan sama aku Kang, dan mencari pelampiasan di luar. Kamu ini kalau ngomong suka ngawur. Mana mungkin aku tergoda sama perempuan di luar sana, sedangkan istriku di rumah tidak kekurangan apapun. Heru berbicara lembut terhadap istrinya sambil memeluk tubuh istrinya. Malam ditemani rintik hujan membuat siapa saja tidur lelap karena cuaca sangat dingin. Siapapun akan terlena malam itu. Begitupun Heru dan Sinta, mereka nampak bersemangat melakukan kewajiban bagi para pasangan yang sudah menikah. Esok harinya Sinta gegas pergi mandi. Setelah ia baru saja selesai mandi, ia mendapati Heru sudah terlihat sangat rapi pagi buta begini. Sinta melihat jam dinding yang sedang berputar masih menunjukkan pukul 6 pagi. Kang, mau kemana pagi sekali sudah siap-siap? Ini masih jam 6 loh. Tanya Sinta kepada Heru. Aku mau ke Kebuneng. Kemarin sore aku sudah janjian sama Kang Barja mau ke desa makmur. Kemarin ada orang yang mau menjual kebunnya sama aku. Perjalanannya cukup jauh memakan waktu di jalan. Jadi aku harus bersiap sepagi ini. Siapkan bekal untukku. Sebentar lagi Kang Barja sampai ke sini. Baik, aku akan menyiapkan semua keperluan dan bekal nanti di jalan. Jawab Sinta yang segera pergi ke dapur untuk menyiapkan bekal untuk suaminya. Sambil menunggu istrinya menyiapkan keperluan, Heru duduk di teras rumah sambil memainkan benda pipi yang selalu ia bawa kemana-mana. Tiba-tiba muncul notifikasi pesan dari aplikasi warna hijau. Tentu saja Heru sudah bisa menebak siapa yang mengirimkan pesan itu. Dia adalah Intan, gadis pujaan Heru. Sudah Kang pikirkan? Isi pesan dari Intan. Sabar Intan, aku sedang mencari solusi dan jalan keluar untuk semua ini. Aku tidak mau tahu Kang. Pokoknya secepat mungkin Akang harus menikahiku. Kalau tidak, aku akan mengatakan semua ini kepada orang-orang terdekat Akang. Berikut istri Akang, Sinta. Sudahlah, aku mau ada urusan dulu. Nanti aku pikirkan lagi. Sekalian nanti kita ketemu di tempat biasa. Pesan balasan Heru untuk menutup pesan singkatnya dengan Intan. Tidak lama kemudian Barja sampai ke rumah Heru dengan membawa mobil milik Heru yang selalu dibawa pulang Barja ke rumahnya. Sudah siap Kang,
Sudah, sebentar, aku ke dalam dulu pamit sama biniku dulu. Heru masuk ke dalam mengambil perlengkapan bekal untuk di jalan. Sebetulnya bisa saja Heru berhenti di warung-warung nasi di pinggir jalan, namun Heru lebih suka dengan masakan istrinya di rumah. Ayo berangkat, sudah jam 6:30. Mereka berdua berjalan beriringan untuk masuk ke mobil. Kemudian Sinta keluar dan berdiri di depan pintu, melambaikan tangan kepada sang suami sambil berseru. Hati-hati di jalan, Kang, jangan telat makan, teriak Sinta. Kemudian mereka melaju meninggalkan rumah. Di jalan Heru sedikit melamun, sehingga menarik perhatian Barja yang duduk di samping Heru. Dengan memberanikan diri, Barja bertanya kepada Heru. Aku perhatikan, Akang nampak melamun akhir-akhir ini. Kenapa, Kang? Ada masalah kah dengan istri Akang? Tidak, aku tidak ada masalah dengan biniku, sahut Heru tanpa melihat Barja, tapi ia terus saja memijat pelipis matanya. Terus ada masalah lain kah? Tidak ada kendala kan dengan para pekerja Akang? Atau ada seseorang yang mengganggu Akang? Tanya Barja lagi. Sebetulnya aku sedang ada masalah dengan seseorang, tapi masalah ini teramat serius, Barja. Bahkan bisa mengancamku. Jawab Heru serasa frustasi dengan semua yang tengah dialaminya. Masalah apa yang tengah Akang hadapi? Apa perlu aku turun tangan untuk membantu? Timbal Barja. Barja, kau sudah aku anggap saudaraku sendiri. Aku kira tidak ada salahnya aku bercerita padamu. Siapa tahu kau bisa membantuku. Tentu saja, Kang. Aku akan melakukan apa yang kau perintahkan. Aku sudah banyak berutang budi samamu. Kau telah banyak membantuku, jadi giliran aku yang membalas kebaikanmu. Barja, aku sedang ada masalah besar. Aku sudah melakukan kesalahan, tapi itu murni atas dasar dari kesadaran kita berdua. Maksud Akang apa kita berdua? Barja mengerutkan dahi kebingungan dengan ucapan bosnya. Iya Barja, aku telah melakukan kesalahan dengan mengkhianati istriku. Aku telah jatuh cinta dengan seorang gadis dari desa seberang yang orang tuanya bekerja di kebunku. Dia adalah Intan Aminati. Astaga, bisa-bisanya Akang mengkhianati istri sendiri. Sadar, Kang, Teh Sinta tidak kekurangan satu apapun. Meskipun sampai belakang kalian belum dikaruniai anak. Barja, aku pun tidak ingin mengkhianati istriku Sinta. Tapi apa daya, aku lelaki normal, aku ingin punya anak. Tapi aku telah melakukan kesalahan dengan berbuat jauh dengan anak gadis orang. Dan sekarang gadis itu sedang mengandung calon anakku. Kamu tahu kan, sekalinya aku berbuat kesalahan fatal, orang tua Sinta tidak akan pernah memaafkanku. Begitupun kedua orang tuaku. Heru bercerita panjang lebar, membuka semuanya pada Barja. Akang yakin kalau gadis itu setia terhadap Akang. Bisa jadi kan, anak yang dikandung perempuan itu bukan anak Akang. Bisa saja dia memanfaatkan situasi karena ingin numpang hidup mewah bersama Akang, tutur Barja. Apalagi gadis itu terkenal cantik di kampung ini. Tentu saja pasti banyak lelaki yang jatuh cinta terhadapnya dan berusaha mendekatinya. Terlebih lagi waktu itu aku melihat dia berboncengan dengan pemuda seberang, ujar Barja berusaha mengompori. Barja sempat menaruh hati juga terhadap gadis itu, namun ditolak mentah-mentah sehingga timbullah niat jahat di hatinya. Dia minta aku segera bertanggung jawab terhadap kandungannya, Barja. Bagaimana menurutmu? Sedangkan aku belum siap. Kalau tidak, dia terus saja memaksaku. Terlebih dia mengancamku akan melaporkannya terhadap istriku dan keluargaku. Heru berkata dengan nada bergetar. Nanti kita pikirkan soal itu, Kang. Serahkan semuanya kepadaku. Aku punya kenalan orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah yang akan hadapi ini. Sekarang kita urus dulu pekerjaan kita. Lumayan, ada orang yang ingin menjual kebunnya dengan harga rendah. Tentu saja sudah aku urus semuanya dengan iming-iming supaya dia mau menjual kebun itu pada kita, Barja berkata dengan senyum sinis. Sementara di rumah Intan, keluarga sederhana ini sedang berkumpul di meja makan. Ayah Intan yang notabene hanya pekerja buruh di kebun milik Heru, dan ibunya Intan yang selalu membantu pekerjaan sang suami di kebun tersebut. Intan memiliki seorang adik yang bernama Lestari. Lestari baru memasuki sekolah menengah pertama. Lestari anak rajin, jujur, dan berprestasi di sekolahnya, sehingga dia mendapatkan beasiswa di sekolahnya. Intan pun anak yang cerdas, cuman karena keterbatasan biaya, orang tuanya yang bekerja cuma mengandalkan buruh kebun, sehingga dia terpaksa tidak melanjutkan ke universitas seperti yang dia impikan.
Intan sadar akan kekurangan yang dimiliki orang tuanya, sehingga Intan terpaksa harus bantu biaya keseharian keluarganya dan juga adiknya dengan menjadi pekerja di kebun milik Heru. "Pak, sebentar lagi Lestari waktunya bayar SPP. Kemarin uang yang ibu pegang sudah menipis, Pak," ucap Bu Rumi, ibunya Intan. "Sabar, Bu. Minggu depan katanya mertuanya Nak Heru mau kesini ngasih uang upah kerja kita," jawab Pak Kosim, ayah Intan, sambil tersenyum lembut. Di dalam kamar, Intan nampak sibuk mengotak-atik benda pipi kesayangannya yang merupakan hadiah dari sang ayah sewaktu dia ulang tahun. Sampai detik ini Intan belum juga memberitahu tentang kehamilannya yang sedang ia sembunyikan dari orang tuanya. Saat sedang mengetik sebuah pesan, tiba-tiba Intan merasakan mual di perutnya sampai ia berlari ke dalam kamar mandi. Kebetulan letak kamar mandi bersebelahan dengan dapur, sehingga ia tidak sengaja bertabrakan dengan sang ibu yang sedang beres-beres meja makan sisa mereka makan bersama sore tadi. "Intan, kalau sedang di dalam rumah jalan pelan-pelan saja, Nduk. Kenapa lari-larian begitu?" tanya ibunya setengah kaget. "Maaf, Bu, Intan gak sengaja. Intan buru-buru mau ke kamar mandi." Sambil memegang perut, Intan berlari ke kamar mandi. Dasar anak gadis, dianggap tunggul apa ya ibunya segede gaban ini sampai ditabrak, gumam Bu Rumi sambil terkekeh. Di dalam kamar mandi, Intan langsung mengeluarkan isi perut. Makanan yang ia santap tadi sore, ia memuntahkan kembali semuanya. Dan suara muntahan Intan berhasil menarik perhatian sang ibu yang masih beres-beres di dapur. "Intan, kamu muntah-muntah, Nduk. Apalagi sakit kamu, Neng?" tanya ibu Intan terdengar khawatir. "Tidak, Bu, Intan cuma masuk angin saja." Kemudian Intan keluar dengan wajah pucat. "Kamu sakit, Neng. Kok pucat begini wajahnya? Ayo kita ke puskesmas," ajak ibu Intan dengan khawatir. "Kayaknya kamu kecapean. Kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa makan. Pulang pun selalu kesorean. Ibu khawatir. Sebaiknya kita ke puskesmas saja," timbal Ibu Rumi yang memaksa Intan untuk dibawa ke puskesmas. "Tidak usah, Bu. Intan istirahat saja, besok juga sembuh." "Ya sudah kalau gitu, Ibu bikinkan kamu teh hangat ya, Neng," ucap Ibu Rumi segera membuatkan teh hangat untuk Intan. Intan mengangguk sambil tersenyum lembut. "Maafkan Intan, Bu. Aku belum bisa mengatakan yang sebenarnya. Belum saatnya," gumam Intan sambil menitikkan air mata. Di desa sebelah nampak Heru sedang sibuk dengan orang yang mau menjual kebun padanya. "Sudah deal kan, Kang Rudi? Saya sanggup bayar segitu nominalnya. Kalau Akang merasa keberatan dengan harga yang saya kasih, Akang jual saja ke orang lain. Mungkin tengkulak di sana bisa saja membeli kebun Akang dengan harga jauh lebih rendah dibanding saya," tegas Heru. "Baiklah juragan, tidak apa-apa. Saya sedang membutuhkan dana itu untuk biaya anak saya yang sedang bersekolah di kota," jawab Pak Rudi dengan raut wajah sedih. Sebab kebun satu-satunya warisan dari mendiang kedua orang tua beliau terpaksa ia jual, sebab harus membiayai putranya yang bersekolah di luar kota. Pesan masuk ke aplikasi handphone milik Heru. "Sudah siap urusan di sana, Kang?" isi pesan Sinta di ponsel Heru. "Sudah ini, Akang sudah keluar dari desa Singosari." "Syukurlah, kemarin malam ibu sama bapakku ke rumah. Katanya ada yang mau dibicarakan penting." "Baiklah, setelah Akang sampai ke rumah, Akang akan menemui mereka." "Cepat sedikit ya," perintah Heru. Kemudian Heru menyuruh Barja agar mempercepat laju mobilnya supaya cepat sampai ke rumah. Begitu bahagia Heru saat ini karena telah berhasil mengantongi status sertifikat tanah lagi. "Bu, Intan pergi dulu, ada urusan kerjaan sebentar," pamit Intan kepada ibunya. "Memangnya hari ini tidak libur, Neng?" "Tidak, Bu. Hari ini ada mobil yang mengirim pembibitan masuk ke kebun. Kalau Intan tidak masuk, nanti tidak ada yang mendatanya," jawab Intan yang bekerja sebagai pengawas kebun. "Baiklah, hati-hati di jalan. Jangan ngebut bawa motornya, Neng. Semalam habis hujan, pasti sangat licin jalannya," pesan Ibu Rumi pada anak gadisnya. Setelah Intan pamit, ibunya lanjut membereskan rumah. Kebetulan hari ini ibunya Intan meminta libur 1 hari karena kurang enak badan. Ibu Rumi juga tidak lupa merapikan kamar Intan sampai ia menemukan sesuatu yang janggal. "Apa ini?" gumam Bu Rumi. Tatapan Bu Rumi tertuju pada tumpukan baju yang ada di dalam lemari milik putrinya, Intan. Di dalam tumpukan baju terdapat bungkusan kantong plastik warna hitam. Dengan ragu, tangan Bu Rumi menggapai bungkusan tersebut, lalu perlahan membuka ikatannya.
dan betapa terkejutnya Bu Rumi saat melihat isi dalam plastik itu. Ini kan tes kehamilan, tapi milik siapa? Kenapa berada di dalam lemari milik Intan? Kepala Bu Rumi dipenuhi banyak tanda tanya. Wajahnya Bu Rumi kelihatan tegang. Oh Tuhan, apakah ini? Tidak mungkin ini milik Intan. Ibu Rumi coba menepis pikiran miringnya pada Intan. Kemudian dia kembali membungkusnya lagi dan membawa keluar dari kamar anak gadisnya, bermaksud nanti sepulangnya Intan dari kebun milik Juragan Heru, sang ibu akan menginterogasinya. Semoga apa yang ada di pikiran Bu Rumi saat ini tidaklah benar. Assalamualaikum. Suara Intan terdengar setelah tiba ke rumah. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga, Nduk, tutur ayah Intan. Ada apa, Pak? Sepertinya ada yang serius sampai kalian menunggu Intan. Tanya Intan heran melihat kedua orang tuanya seakan menatap Intan dengan penuh tanda tanya besar. Duduk dulu, Neng. Minum dulu. Ibu sama bapak mau bertanya sama Neng. Pak Kosim mempersilahkan Intan duduk dan menyuguhkan Intan segelas teh hangat. Ada apa, Pak? Bu? Bu Rumi masuk ke dalam kamarnya lalu bergegas menghampiri Intan dan ayahnya yang tengah duduk di kursi ruang tamu. Neng, ibu mau bertanya. Tolong jawab dengan jujur. Barang ini milik siapa? Maaf, ibu tadi tidak sengaja. Tadi menemukannya pas lagi beresin kamar kamu, tutur Bu Rumi sambil mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong plastik warna hitam. Semoga prasangka ibu salah. Ini pasti bukan milik kamu kan, Dok? Tolong jawab pertanyaan ibu ya, Dok. Intan syok bukan kepalang. Rupanya sesuatu yang telah ia sembunyikan selama ini diketahui oleh ibunya sendiri. Intan hanya bisa terdiam sambil menundukkan kepala, tidak tahu harus menjawab apa. Jawab, Dok. Itu ibu kamu sedang bertanya, sentak Pak Kosim bapaknya Intan. Dan bukannya menjawab pertanyaan dari kedua orang tuanya, Intan kini malah menangis. Jadi alat tes kehamilan ini milikmu? Tanya Pak Kosim yang mencoba menahan amarahnya. Intan hanya menganggukkan kepala dengan pelan sambil masih terisak. Plak! Satu tamparan keras dari tangan Pak Kosim mengenai wajah Intan. Bapak, apa yang Bapak lakukan? Kenapa menamparnya? Refleks Ibu Rumi menjerit kemudian merangkul anaknya. Dasar anak tidak tahu diuntung, herdik Pak Kosim sampai suaranya naik 2 oktav. Bikin malu keluarga saja, dasar anak kurang ajar. Katakan, siapa bapak dari anak yang sedang kamu kandung? Dia Juragan Heru, Pak, jawab Intan sambil terbatak. Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi kanan Intan sampai meninggalkan bekas merah di pipi Intan. Dasar anak tidak tahu diuntung, herdik bapaknya sampai nada suaranya naik 2 oktav. Bikin malu keluarga. Mau ditaruh di mana muka kami ini ya? Kamu tahu keluarga seperti apa yang sedang kita hadapi ini? Maafkan Intan, Pak. Dengan suara bergetar Intan menjawab. Kamu tidak tahu, Intan. Keluarga Juragan Heru sangat berpengaruh di desa ini. Dan berkat kemurahan hati mereka juga, kami bisa sampai menyekolahkan kamu dan adik kamu. Apa yang akan terjadi jika mereka sampai mengetahui perbuatan kalian, ha? Tidakkah kau punya rasa sabar sedikit saja, nak? Masih ada di luar sana pemuda baik hati yang sedang menunggu kamu, Dok, saat ini. Dok, apa kamu tidak tahu? Kami berniat menjodohkan kamu dengan anak pria baik-baik, yaitu anak lajangnya Pak Lurah, Nandi. Kenapa kamu dengan gerasa gerusu menyerahkan mahkota satu-satunya yang seharusnya kamu jaga baik-baik kepada lelaki yang masih berstatus beristri? Bu Rumi berkata sambil menangis. Kita telah gagal dalam mendidik anak, Pak. Tapi Intan mencintai Kang Heru, Pak, Bu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah begini, Nah Heru harus bertanggung jawab. Bagaimanapun resikonya, Intan putri kita harus mendapatkan keadilan. Meskipun ini murni kesalahan dari mereka berdua. Baiklah, kita harus bicarakan semua ini dengan Nak Heru secepatnya, sebelum aib ini menyebar ke seluruh penjuru desa. Barja, bagaimana dengan rencana kita? Aman, Kang. Aku sudah mengatur semuanya. Aku sudah mendapatkan info kalau desa Singosari ada tukang pijat sekaligus bisa menggugurkan bayi dalam kandungan. Baiklah, kamu tutur keberangkatan kita. Sementara aku akan membujuk Intan supaya mau ikut dengan kita. Ketika Heru dan Barja sedang asik mengobrol, tiba-tiba telepon Heru berdering.
Heru langsung tersenyum miring karena tahu siapa yang menelponnya. Halo Kang, jadi kan kita ketemu, ada yang mau disampaikan. Masalah kita, soalnya orang tuaku sudah mengetahui semuanya. Tenang saja, aku akan menemui kedua orang tuamu. Tapi sebelumnya, aku mau membawamu ke klinik. Kita harus periksa kandunganmu dahulu. Aku mau tahu perkembangan calon anak kita seperti apa. Aku ingin anak kita lahir dengan sehat nantinya. Kamu bersiap-siaplah, tunggu aku di depan tugu desa. Benarkah yang akan katakan itu? Kalau begitu aku akan siap-siap. Kemudian telepon itu terputus. Mau kemana Mbak? Tanya Lastri adik Intan. Ketika ia melihat kakak satu-satunya itu sudah rapi dan tengah berdandan di depan kaca. Dek, Mbak mau ada urusan dulu, keluar sebentar. Nanti kalau bapak sama ibu bertanya, katakan Mbak mau ke klinik memeriksa kandungan supaya cucunya kelak lahir dengan selamat. Intan menitip pesan kepada sang adik dengan tersenyum lembut. Oh begitu, hati-hati di jalan Mbak. Apa perlu aku antar? Sang adik menawarkan diri untuk menemani sang kakak. Tidak perlu dek, Mbak bisa sendiri. Mbak jalan ya, Assalamualaikum. Pamit Intan. Waalaikumsalam, jawab sang adik sembari menutup pintu. Intan berjalan dengan santai menuju gapura perdesaan. Dia mengenakan dress berwarna putih terang. Betapa anggunnya penampilannya saat ini dengan polesan make up tipis dan rambut diurai panjang sepinggang. Ketika dia sedang melamun dikagetkan dengan sebuah klakson mobilnya Heru. Heru turun lalu membuka pintu belakang untuk Intan. Sudah siap? Sudah Kang. Ayo nanti keburu sore. Kemudian Intan menurut, mengekor di belakang Heru masuk ke mobil. Namun Intan merasa heran. Tumben, ketemuan kali ini ditemani Barja, sopir pribadi Heru. Heru dan Intan duduk di kursi belakang. Dan Barja langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Ketika Intan tengah asik berbincang dengan Heru di dalam mobil, tanpa Intan sadari mobil yang dikemudikan oleh Barja bukan mengarah ke klinik, melainkan ke arah lain yang dimana melewati perkebunan jati. Bahkan ada pemakaman yang sudah terbengkalai di tengah kebun itu dan hampir memasuki hutan yang Intan sendiri pun tidak tahu mereka sedang mengarah kemana. Sebab belum pernah sama sekali Intan melewati tempat itu. Intan mulai keheranan sampai dia bertanya pada Heru. Sampailah mereka di desa Singosari, lebih tepatnya dusun Singosari. Kemudian Barja menepikan mobilnya di bawah pohon beringin yang rindang. Ayo, sudah sampai, kita turun dulu. Intan mengikuti Heru keluar dari dalam mobil. Ini rumah siapa? Kenapa di dekat hutan begini ada rumah, Kang? Jauh pula dengan pedesaan. Ayo kita pulang, Kang. Aku takut. Tenang saja, ada aku di sini. Ayo kita masuk. Tok tok tok. Permisi Mbah. Terdengar ada orang menyaut dari dalam rumah. Lalu pintu terbuka. Muncullah seorang nenek tua dengan mengunyah sirih di mulut. Nenek tersebut nampak memindahi tubuh Intan dari atas ke bawah. Nampak ia tersenyum penuh tanda tanya. Mari masuk, ajak Mbak Narsi. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah tanpa kecuali Barja. Dia berjaga di luar pintu rumah Mbak Narsi. Umur berapa kandunganmu Cak Ayu? Tanya Mbak Narsi sambil memegang perut Intan. Sudah memasuki 3 bulan Mbah. Baiklah, ayo duduk dulu. Mbah akan membuatkan ramuan dulu. Kemudian Mbak Narsi ke dapur, sedangkan Intan dia duduk di kursi kayu yang ada di ruangan itu. Ini minum dulu. Mbak Narsi menyodorkan segelas minuman herbal kepada Intan. Wah, ini air apa Mbah? Kok baunya langu dan pahit rasanya? Intan hampir muntah saat mencicipi sedikit jamu itu. Sudah minum saja, tidak apa-apa. Kemudian Intan meminumnya meskipun mau muntah, tetapi dipaksa dengan bantuan tangan Heru diminumkannya sampai habis tidak tersisa. Kemudian Heru tersenyum penuh arti setelah itu. Bagus Cahayu, sekarang kamu naik atas amben itu. Baringkan tubuhmu, aku akan menyiapkan keperluan dulu. Selang beberapa menit Intan merasakan ada yang aneh di perutnya. Tubuh Intan terasa panas dingin. Intan mengeluhkan semua yang ia rasakan itu kepada Heru. Kang, perutku kok mules, badanku pun terasa panas. Ada apa ini? Tenang saja, tidak ada apa-apa. Itu hanya reaksi ramuan. Ah, kok perutku tiba-tiba jadi kram begini? Aduh, sakit Kang. Tiba-tiba Mbak Narsi datang dengan membawa air di dalam tempat yang berbahan stainless dan minyak urut. Ada apa ini Mbah? Kenapa perutku jadi mulus dan sakit begini? Tolong, bawa aku ke klinik. Aku tidak ingin terjadi apa-apa kepada anakku. Intan, aku menyayangimu, tapi aku tidak ingin anak ini lahir. Jadi, kau mau menyingkirkan bayiku?
Iya betul, supaya kita bisa bersatu dan kamu harus menuruti kemauanku, mengerti? Intan menangis meratapi nasibnya. Kenapa dia begitu bodoh dengan mempercayai janji manis yang keluar dari mulut Heru. Kini Intan hanya bisa menyesali tanpa tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menangis dengan menahan rasa sakit di area perutnya. Kemudian Intan merasakan ada sesuatu yang keluar dari jalan lahirnya. Darah. Ayo bersiaplah, aku akan mengeluarkan janin yang ada di dalam perutmu, kata Mbak Narsi. Tidak, jangan bunuh anakku. Intan berteriak hendak melarikan diri. Pegang dia, jangan biarkan lari. Aku menyelesaikan pekerjaanku, titah Mbak Narsi kepada Heru. Heru menuruti perintah Mbak Narsi. Jangan, kumohon, kasihanilah anakku. Dia tidak berdosa, biarkan dia hidup. Mbak Narsi dengan cekatan melakukan pekerjaannya. Dia mulai memijat area perut Intan. Intan merasakan kesakitan yang tiada terkira sampai dia berteriak. Namun Mbak Narsi segera menyumpal mulut Intan dengan seutas kain jarik. Badan Intan seolah lemas tidak berdaya, nafasnya pun terengah-engah, sesak yang Intan rasakan. Burung gagak berterbangan di atap rumah Mbak Narsi, membuat bulu kuduk Barja yang tengah berjaga di luar rumah terasa merinding. Barja langsung masuk ke dalam mobil karena ketakutan. Malam ini terasa mencekam sekali, batin Barja. Kemudian dia menyulut sebatang rokok untuk mengusir rasa takut dan sekaligus menghangatkan tubuhnya. Di dalam rumah nyawa Intan sedang dipertaruhkan antara hidup dan mati. Intan kehilangan banyak darah pada malam ini. Nafasnya pun sudah melemah, membuat Mbak Narsi dan juga Heru dilanda ketakutan. Bagaimana ini Mbah? Apakah dia baik-baik saja? Aku sudah menjalankan pekerjaan ini lebih dari 10 tahun dan belum ada korban jiwa sebelumnya. Semoga saja dia selamat, tapi dia cukup kehilangan banyak darah. Dan benar saja, Intan menghembuskan nafasnya pada malam itu juga. Intan, bangun Intan. Heru menepuk pipi Intan dengan pelan. Tapi Intan tidak memberikan reaksi, membuat Heru dan Mbak Narsi semakin ketakutan. Intan, bangun Intan. Jangan membuat aku takut. Tapi Intan tetap tidak membuka matanya, bahkan badannya pun terasa dingin sekujur tubuhnya. Aduh, bagaimana ini Mbah? Apakah dia sudah mati? Mbak Narsi langsung memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan dan juga leher Intan. Tidak ada denyut nadi. Kehidupan di sana, detak jantungnya pun sudah berhenti. Mbak Narsi menggelengkan kepalanya secara perlahan. Dia sudah tidak ada. Apa? Bagaimana ini Mbah? Kita sudah membunuhnya. Aku takut masuk penjara, jawab Heru dengan gugup. Bukan aku yang telah membunuhnya, tapi kamu. Sekarang pulanglah dan bawa jasad perempuan ini. Jangan libatkan aku atas kematian perempuan ini. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai tukang pijat sekaligus dukun beranak, tegas Mbak Narsi. Kemudian Heru terpaksa membawa pulang mayat Intan dari rumah Mbak Narsi. Heru membungkus mayat Intan dengan kain jarik yang dikasih oleh Mbak Narsi. Kemudian Heru membopongnya keluar. Tetesan darah masih keluar merembes dari jalan lahir milik Intan sehingga mengenai jaket yang dikenakan oleh Heru. Kemudian Heru berjalan menuju mobil yang terparkir di bawah pohon beringin di samping rumah Mbok Narsi. Akhirnya Heru terpaksa harus membawa pulang mayat Intan. Tubuh Intan yang sudah agak kaku Heru bungkus dengan kain jarik pemberian dari Mbak Narsi, lalu membopongnya keluar dari rumah itu menuju ke mobil. Barja yang melihat Heru keluar dengan membawa sesuatu langsung keluar dari mobil dan membuka pintu untuk Heru. Kemudian Heru menyimpan mayat Intan ke dalam bagasi mobilnya. Sudah siap juragan? Ini Intan kan? Kenapa ditutupkan jarik begini? Iya Barja, Intan tidak selamat. Dia pendarahan. Apa? Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Haruskah mayatnya kita bawa pulang? Itu tidak mungkin kan juragan? Itulah yang sedang aku pikirkan. Harus kita apakan mayat perempuan ini? Sudahlah, kau bantu aku berpikir. Begini saja juragan, kita buang saja ke jurang yang kita lewati sore tadi, yang tidak jauh dari sini tempatnya. Pasti aman, sebab jarang sekali kendaraan lewat karena hutan belantara. Setuju? Aku tidak setega itu Barja. Lalu juragan maunya gimana? Membawa pulang, terus diserahkan ke orang tuanya begitu? Itu sama saja kita menyerahkan diri juragan. Aku tidak mau. Bisa-bisa kita masuk penjara. Bagaimana dengan keluarga kita nantinya juragan? Barja sedikit bingung. Kala Heru malah bertingkah tidak seperti sebelumnya.
Barja menggusar rambutnya lalu masuk ke dalam mobil dengan wajah ditekuk. Dia pun sedikit berpikir dengan usul Barja. Lalu, "Baiklah, ayo kita pulang. Kita buang mayatnya di jurang." Perintahnya menyetujui usulan Barja. Barja merasa lega kalau Heru akhirnya mau mengikuti sarannya untuk membuang mayat gadis itu. Sesampainya di jalanan curam, Barja membantu Heru mengeluarkan Intan, lalu bersama-sama melemparkan tubuh gadis itu ke jurang yang memang sedikit dalam juga terjal. Karena penuh dengan bebatuan yang sangat besar, juga terdapat sungai yang besar arusnya di bawah. Pak, brak. Barja dan Heru bersama melempar mayat Intan. "Maafkan Akang Intan, Akang terpaksa melakukan ini." Heru lalu meninggalkan sisi jurang, namun ekor matanya seakan menangkap siluet seseorang yang tengah berdiri di samping pohon jati yang rindang dan besar. "Tunggu Barja, ada apa juragan? Sepertinya ada seseorang di sana." "Seseorang?" Barja memutar kepalanya melihat hutan yang gelap dan mencekam. Hanya hawa dingin yang menyapa tubuhnya. Pandangannya menyapu sekeliling namun tidak menemukan siapapun. "Tidak ada juragan. Di sini hanya ada kita berdua dan gelap juga." "Ya sudah, ayo kita pulang." Barja mengangguk. Namun hembusan angin membuatnya mengusap tengkuk yang terasa berat. "Jahat." Barja tersentak kalau telinganya mendengar suara seseorang berbisik. Namun saat menoleh tidak ada siapapun. Hanya hembusan angin dan suara hewan malam yang saling bersahutan. Barja yang merasa gelisah langsung menyusul Heru dan hendak menyalakan mobilnya. Namun berkali-kali mencoba mobil Heru tetap tidak mau menyala. "Akang, tolong Kang." Barja dan Heru terkesiap kala mendengar suara perempuan melengking memanggilnya. "Jak, suara siapa itu?" Namun Barja tidak menjawab. Hanya matanya lurus menatap pada kaca di samping Heru dengan peluh yang mulai bercucuran. Heru yang penasaran ikut berbalik. Namun matanya ikut terbuka lebar kala menatap sesuatu di balik kaca mobil. "Astaga, siapa itu Jak? Kenapa dia ada di sini?" Seorang kakek tua dengan wajah yang sedikit samar, juga punggung bungkuk itu menatap keduanya yang tengah berada di dalam mobil. "Buka saja." Heru membuka sedikit kaca mobilnya, namun kakek tua itu hanya menatapnya dengan tatapan tajam. "Ada apa kek?" tanya Heru gugup. "Kalian akan celaka." Heru terdiam, pandangannya memutar pada Barja yang terus mencoba menyalakan mesin mobil. "Kalian akan celaka, ingat itu," teriak kakek tersebut. Akhirnya mobil menyala. Heru langsung menutup kaca mobil dan melaju meninggalkan hutan tersebut. Setelah kakek tua itu berkata dengan sedikit parau, "Ayo Ja, pergi dari sini." Mobil pun meninggalkan kakek tua yang terus berbicara perkataan yang sama. Namun kala mobil sedikit menjauh, Barja melihat sosok wanita yang berdiri di samping kakek tua itu. "Intan, ada apa Kang?" "Aku melihat Intan berdiri di samping kakek tua tadi." "Tidak mungkin, Akang salah lihat. Akang kecapean makanya halusinasi. Sudah, kita pulang, urusan sudah selesai." Padahal mereka tidak tahu, awal petaka bagi mereka baru saja dimulai. Siap-siap, kalian setiap saatnya menerima teror yang datang bertubi-tubi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.